Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompol 8 akan memulai podcast kami. Sebelum memulai podcast kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Esra Putri Sumajuntak, NPMC 1 C020-154 sebagai host. Dan di sini sudah ada kedatangan Saudari Ayu. Kepada Saudari Ayu dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Ayesra Stefania dengan PMC 1C020118 sebagai narasumber. Baiklah, terima kasih pada Saudari Ayu. Mungkin langsung saja. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang perencanaan strategi. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan definisi dari perencanaan strategi tersebut. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini akan menjelaskan apa definisi dari perencanaan strategi. Menurut Kersner, perencanaan strategi atau strategic planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Menurut Robert Anthony, perencanaan strategi adalah proses untuk memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh sebuah entitas. Sedangkan perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai definisi dari perencanaan strategi. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Uh, untuk pertanyaan kedua, bisa dari Ayu jelaskan apa karakteristik dari perencanaan strategi. Karakteristik dari perencanaan strategi sendiri yaitu biasanya dalam organisasi perencanaan strategi terjadi baik di kantor maupun di unit bisnis. Dan jika organisasi tersebut kecil dan tidak mempunyai inti bisnis, maka hanya bisa melibatkan eksekutif senior dan staf perencanaan. Jika organisasi lebih kecil lagi, maka hanya kepala eksekutif saja atau CEO-nya. Manajer yang paling kompeten menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memikirkan mengenai masa depan. Hasil yang mungkin merupakan pemahaman informal mengenai arah masa depan yang akan diambil oleh entitas tersebut atau bagaimana rupa pernyataan formal yang berisi rencana spesifik mengenai bagaimana untuk sampai pada suatu arah. Karakteristik dalam perencanaan strategi sendiri adalah proses untuk memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai karakteristik dari perencanaan strategi, Saudari Esra. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Dapat kita simpulkan bahwa karakteristik dari perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bisa Saudari Ayu jelaskan sifat-sifat dari perencanaan strategi tersebut. Baiklah, terima kasih. Sifat-sifat dari perencanaan strategis yang di sini saya ambil dari pemahaman menurut James A. F. Stoner. Yang pertama yaitu menyangkut persoalan dasar, memberikan jawaban atas pertanyaan di bidang apa kita bergerak dan di bidang apa seharusnya kita bergerak, siapa pembeli kita dan siapa seharusnya mereka. Di sifat-sifat yang kedua yaitu memberikan kerangka untuk perencanaan yang lebih terperinci untuk pengambilan keputusan manajerial sehari-hari. Dalam menghadapi persoalan sehari-hari, seorang manajer dapat bertanya, eh, mana dari kemungkinan-kemungkinan ini yang paling sesuai dengan strategi kita. Sifat yang ketiga yaitu menyangkut kurun waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perencanaan lainnya. Sifat yang keempat yaitu memberikan rasa bersatu dan momentum bagi tindakan dan keputusan organisasi dalam suatu kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir sifatnya yaitu merupakan kegiatan tingkat puncak dalam arti manajemen puncak yang harus secara aktif dilibatkan. Ini disebabkan karena pertama, hanya manajemen puncaklah yang punya saluran untuk memperoleh informasi yang diperlukan agar adanya keterlibatan juga di tingkat yang lebih rendah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada Saudari Esra mengenai sifat dari perencanaan strategis.
Baiklah, terima kasih pada Saudari Ayu. Jadi teman-teman kita bisa mengetahui aspek-aspek perencanaan strategi. Menurut James A.F. Stoner itu ada 5. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana perencanaan strategi dengan formulasi strategi? Baik, terima kasih. Apa hubungan dari perencanaan strategi dan formulasi strategi? Jawaban yang bisa saya berikan yaitu ditarik dari perbedaan antara dua proses manajemen ini, yaitu formulasi strategi dan perencanaan strategi. Perbedaan dari kedua proses manajemen yaitu bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategi merupakan proses untuk memutuskan bagaimana dengan mengimplementasikan strategi tersebut. Dalam proses formulasi strategi, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Proses perencanaan strategi kemudian digunakan untuk mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan dan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut secara efisien dan efektif. Keputusan oleh produsen barang-barang industrial untuk melakukan diverifikasi ke barang-barang konsumen merupakan uh, formulasi strategi yang suatu keputusan strateginya itu sudah sejumlah dengan masalah implementasi yang harus diselesaikan. Dalam proses perencanaan strategi tersebut yang formal, langkah yang paling penting adalah dengan menulis penjelasan dari cita-cita dan strategi perusahaan dan perencanaan yang mungkin harus diinterpretasikan atau peroleh pemikiran manajemennya sebagai langkah utama yang harus dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai apa hubungan dari perencanaan strategi dan formulasi strategi. Uh, Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Tadi Saudari Ayu sudah menjelaskan bagaimana hubungan strategi dengan formulasi strategi. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bisa Saudari Ayu jelaskan proses perencanaan strategi tersebut. Perjalanan proses perencanaan strategi yang pertama dilakukan dengan meninjau dan memperbarui rencana strategi dari tahun lalu. Secara konseptual, implikasi dari setiap keputusan untuk 5 tahun ke depan sebaiknya dimasukkan dalam rencana strategi segera setelah keputusan tersebut dibuat. Jika tidak, rencana formal tersebut tidak lagi mencerminkan jalan yang direncanakan akan diikuti oleh perusahaan. Yang kedua yaitu memutuskan asumsi dan pedoman. Rencana strategis yang telah diperbarui memasukkan asumsi-asumsi yang luas. Asumsi ini bisa diperiksa kembali dan jika diperlukan diubah untuk memasukkan informasi yang paling akhir. Pedoman umum adalah asumsi mengenai kenaikan upah dan gaji. Ini lini produk baru atau yang dihentikan dan harga jualnya. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan literasi pertama dan rencana strategis baru, di mana menggunakan asumsi, tujuan, dan pedoman tersebut, unit bisnis dan unit operasi lainnya membuat rancangan pertama dari rencana strategis yang mungkin masukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan dalam rencana sekarang. Lalu proses yang keempat yaitu dengan melakukan analisis, di mana ketika kantor pusat menerima rencana unit bisnis, kantor pusat mengagregasikannya menjadi suatu rencana strategis korporat secara keseluruhan. Dan staf perencanaan dan pemasaran, produksi, dan eksekutif fungsional lainnya di kantor pusat menganalisis rencana ini secara mendalam. Lalu proses yang kelima yaitu dengan melakukan eh, literasi kedua D rencana strategis. Analisis dari beberapa penyerahan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja, tetapi dapat juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dan pedoman yang mempengaruhi semua unit bisnis. Keputusan ini mengarah pada revisi dari rencana. Beberapa perusahaan tidak mengharuskan revisi formal dari unit bisnis. Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengasosiasikan perubahan secara informal dan memasukkan hasil akhirnya ke rencana di kantor pusat. Lalu untuk
proses yang terakhir yaitu dengan melakukan tinjauan dan persetujuan akhir, di mana suatu pertemuan dengan pejabat-pejabat secara korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. CEO memberikan persetujuan akhir. Persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran. Mungkin itu ada 6 tahapan yang bisa saya jelaskan mengenai proses perencanaan strategis pada saudari Esther. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu di sini. Jadi teman-teman kita bisa mengetahui perencanaan strategi itu ada 6. Yang pertama meninjau dan memperbarui rencana strategi dari tahun lalu, dan yang kedua memutuskan asumsi dan pendalaman. Yang ketiga ada iterasi pertama dari rencana strategi baru. Yang keempat analisis. Yang kelima iterasi kedua dari rencana strategi. Dan yang terakhir itu ada tinjauan dan persetujuan akhir. Untuk pertanyaan selanjutnya, uh, jelaskan manfaat dari proses perencanaan strategi. Baiklah, terima kasih. Manfaat dari proses perencanaan strategis formal antara lain yaitu yang pertama, kerangka kerja untuk pengembangan anggaran, di mana suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk tahun mendatang. Suatu rencana strategis menyediakan kerangka kerja yang lebih luas untuk memfasilitasi formulasi dari anggaran operasi yang efektif. Selain itu, mempunyai manfaat untuk memfasilitasi keputusan alokasi yang sumber dayanya optimal dan mendukung opsi-opsi strategis kunci. Lalu, manfaat yang kedua yaitu alat pengembangan manajemen, di mana perencanaan strategi formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam penggunaannya agar para manajer dapat memiliki pikiran mengenai strategi dan dapat mengimplementasikannya. Lalu, manfaat yang ketiga yaitu mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Proses perencanaan strategi formal memaksa manajer untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah dalam jangka panjang yang penting. Lalu manfaatnya yang terakhir yaitu untuk menyedi- me- yaitu sebagai alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi corporate. Pembuatan rencana strategi mungkin mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan individual tidak menciptakan suatu keseluruhan yang memuaskan. Investasi yang baru direncanakan mungkin memerlukan lebih banyak dana pada tahun-tahun tertentu dibanding dengan dana yang dapat diperoleh oleh perusahaan pada tahun-tahun tersebut. Mungkin itu yang bisa dijelaskan mengenai manfaat dari proses perencanaan uh, strategi. Tadi sudah saya jelaskan ada 4 manfaat. Kembali, Saudara Esra. Baik, terima kasih kepada Saudari. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bisa Saudari Ayu jelaskan keterbatasan potensial dari perencanaan strategi. Keterbatasan potensial dari perencanaan strategi formal ada ada 3 hal penting, yaitu yang pertama, selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir. Latihan birokrasi tapi pemikiran menjadi strategis guna meminimalkan resiko dari birokrasi ini. Organisasi secara periodik sebaiknya mempertanyakan apakah perusahaan memperoleh ide-ide segar sebagai akibat dari proses perencanaan strategis. Dan yang kedua, adalah bahwa organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategi yang besar dan mendelegasi pembuatan rencana strategi kepada para staf dari departemen tersebut, sehingga dengan demikian mengabaikan input dari manajemen maupun manfaat pendidikan dari proses tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu perencanaan strategi adalah proses yang memakan waktu dan memakan biaya yang mahal. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Saudari Esra. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Uh, untuk pertanyaan selanjutnya itu, mengapa suatu strategi dapat dikatakan gagal dalam mengantar suatu perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan? Bisa Saudari Ayu jelaskan? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu strategi tanpa arah atau directional strategi. Kegagalan membedakan antara purpose, apa yang dilakukan organisasi,
dan constraint. Apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar dapat bertahan. Perusahaan yang gagal memahami constraint yang dimilikinya dan salah membacanya sebagai maksud purpose akan cenderung terlempar dari arena bisnis. Lalu yang kedua, kelumpuhan perencanaan atau planning paralisis. Kegunaan menentukan pijakan awal untuk bergerak dari strategi atau tujuan menyebabkan terjadinya rencana yang lumpuh akibat kebingungan terhadap pelibatan atau proses. Dalam penyusunan strategi, menentukan tujuan dan kemudian menyusun strategi untuk mencapainya, ataukah meniru strategi yang telah terbukti berhasil dan kemudian menentukan tujuan yang dapat ingin dicapai berdasarkan strategi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu terlalu fokus pada proses atau good strategi versus planning proses. Seringkali manajer berharap untuk dapat menyusun suatu strategi yang baru dan lebih baik. Sayangnya keberhasilan seringkali tidak semata bergantung pada proses perencanaan yang baru atau rencana yang didesain dengan lebih baik, tetapi lebih pada kesanggupan manajer untuk memahami dua hal mendasar, yaitu yang pertama keuntungan atas yang dimilikinya, maksudnya itu purpose yang stabil dan terartikulasi dengan baik, serta pentingnya penemuan, pemahaman, pendokumentasian, dan eksploitasi informasi-informasi penting atau insight tentang bagaimana menciptakan nilai lebih banyak dibanding dengan perusahaan lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai alasannya, Saudara Esra kembali. Baik, terima kasih pada Saudari Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja yang menyebabkan implementasi strategi menjadi tidak efektif? Faktor yang menyebabkan implementasi strategi menjadi tidak efektif yaitu yang pertama komunikasi. Komunikasi di sini adalah salah satu elemen penting dalam perencanaan strategi. Visi dan tujuan strategi harus dikomunikasikan ke seluruh elemen organisasi. Gagalnya komunikasi dapat berdampak pada kegagalan perencanaan strategik. Komunikasi yang dibutuhkan dalam perencanaan strategik adalah antara lain adalah visi, misi, tujuan, langkah-langkah yang perlu dijalankan, jangka waktu, dan lainnya. Komunikasi yang buruk antar anggota dan tim menghasilkan implementasi yang buruk. Selain itu, ekspektasi dan opini juga perlu dikemukakan secara terbuka. Lalu yang kedua ada leadership. Leadership juga merupakan komponen paling penting dalam perencanaan strategik. Leadership yang kurang menghasilkan banyak dampak buruk antara lain alokasi sumber daya yang kurang tepat, kontrol yang kurang, tidak selarasnya tujuan atau strategi atau aksi, sistem reward dan punishment yang tidak efisien dan sebagainya. Jika leader tidak berperan dengan baik, maka harus ada anggota tim yang mau berperan sebagai leader dan mengeksekusi perencanaan menjadi suatu aksi yang konkret. Intinya, jadilah pemimpin dimanapun Anda berada, walaupun Anda bukan di posisi puncak. Lalu yang ketiga, ide tidak mendukung. Rencana ide yang bagus tidak ada artinya tanpa didukung oleh rencana. Seringkali ide yang bagus hanya sekedar konsep saja, kemudian langsung diimplementasikan. Jika ide langsung diimplementasikan tanpa rencana yang matang, maka ide tersebut bisa dibilang masih mentah. Ide harus digodak menjadi sebuah perencanaan yang matang meliputi detail-detail pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang keempat yaitu manajemen pasif. Manajemen pasif diawali oleh asumsi bahwa segalanya akan berjalan dengan sendirinya jika sudah dimulai. Sebuah perencanaan strategik merupakan hal yang harus dikelola secara aktif, karena jika tidak, maka hasilnya bisa buruk. Manajemen di sini berbeda dengan leadership. Jika leadership diharapkan untuk mengkomunikasikan visi dan mendukungnya dengan tindakan yang sesuai, maka manajemen diharapkan untuk mengetahui bagaimana eksekusi masing-masing taktik. Manajemen yang pasif tidak mengalokasikan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya pada masing-masing individual. Tidak ada yang melakukan follow up ketika seseorang tidak memenuhi deadline. Lalu, faktor yang terakhir yaitu motivation atau personal ownership. Salah satu hal lagi yang membuat perencanaan strategi gagal adalah tiada rasanya memiliki strategi tersebut. Intinya, orang hanya mau mengimplementasikan strategi jika itu menguntungkan dirinya. Gejala-gejala terjadinya adalah penolakan dari karyawan. Karyawan tidak melihat perencanaan strategik sebagai suatu yang penting, kurangnya dukungan karyawan, kurangnya inisiatif dalam mengimplementasikan, dan lainnya. Intinya, implementasi strategi tentu akan gagal jika tanpa melibatkan emosi atau passion dari karyawan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengapa implementasi strategi
bisa tidak efektif terjadi, Saudari Esra? Eh, Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Saudari Ayu tentang bencana ini. Eh, Sekian dari kami, saya Esra Putri Simajunta sebagai host pamit undur diri dan kepada Saudari Ayu, Dan saya, Ayu Esra Stefania, sebagai narasumber pamit undur diri. sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.